datang. Baik, sudah dinyalakan kameranya semua. Oke, kita akan ambil foto yang pertama dulu. Siap? 3, 2, 1. Ganti gaya, Pak. Semangat. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Baik, selanjutnya masih di agenda yang sama, kami akan mempersilahkan untuk memberikan kata sambutan selanjutnya kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Ferry Suprianto, Pasahli TK3 Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI mewakili Panglima TNI Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Ferry. Selamat pagi. Salam sehat selalu Pak. Sudah jelas Bapak terdengar? Dan. Baik, kami persilahkan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan pointers dari Bapak Panglima TNI, saya sampaikan permohonan maaf dari beliau yang seyogyanya dapat hadir pada acara Pandi Meeting 12 ini. Namun karena kesibukan beliau yang tidak dapat ditinggalkan, beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir pada acara Pandi Meeting 12 ini. Untuk itu saya akan membacakan pointers-pointers dari beliau. Yang terhormat Ketua Pandi, Bapak Profesor Yudogiri Sucahyo, PhD, beserta anggota dan pengurus serta pengawas, para pembicara atau keynote speaker, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara Pandi Meeting 12 ini. Pertama, perkenalkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pandi, selaku penyelenggara acara yang secara konsisten mengemban amanat pengelolaan nama domain.id sejak tahun 2006. Perjalanan tata kelola nama domain.id telah bertumbuh dan berkembang sejalan dengan matangnya Pandi sebagai salah satu elemen kunci tata kelola internet di Indonesia. Pandi terus perlu memacu kemajuan penerapan tata kelola dan teknologi Indonesia, baik dalam aspek jangkauan maupun pembaruan metode yang relevan, salah satunya melalui Pandi Meeting 12. Hadirin yang terhormat, Pandi Meeting 12 merupakan acara tahunan Pandi yang terkait dengan pengelolaan nama domain.id
yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan internet Indonesia, diantaranya media, pemerintah atau TNI, regulator, komunitas TIK, akademisi, teknisi, industri, praktisi, mahasiswa, dan publik. Acara ini mengangkat tema langkah kemajuan atas kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia sebagai perwujudan eksistensi dan kontribusi kebangsaan Indonesia bagi ekosistem digital di seluruh sektor termasuk pertahanan dan keamanan. Ketahanan sektor digital saat ini sangat berpengaruh pada ketahanan nasional, terutama pada saat pandemi COVID-19. Hal tersebut dipandang sebagai peluang bagi percepatan akselerasi transformasi digital yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Hadirin sekalian, TNI dan Kementerian Kominfo telah memiliki payung kolaborasi berupa nota kesepahaman tentang sinergi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu. Nota kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data. Ketahanan nasional senantiasa akan dipengaruhi dan terkait erat dengan kondisi aspek astragatra, terdiri dari aspek statis Trigatra, meliputi geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi, dan aspek dinamis Pancagatra, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua aspek tersebut saling terkait dan satu dengan yang lainnya membentuk tata laku masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berguna bagi hal yang konstruktif untuk menjalin hubungan sosial antar negara maupun mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Di sisi lain, tidak dapat dihindari bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga ditujukan untuk hal-hal yang destruktif guna memuluskan kepentingan perorangan, kelompok, dan bahkan oleh negara asing dalam rangka menyebarluaskan pengaruh atau dalam rangka perang informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang destruktif seperti ini pada dasarnya merupakan ancaman bagi ketahanan nasional suatu bangsa dan negara. Ancaman tersebut terbagi dalam ancaman yang bersifat militer dan ancaman yang bersifat nirmiliter. Ancaman yang bersifat militer adalah ancaman terhadap ketahanan bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, ancaman yang bersifat nirmiliter adalah ancaman terhadap ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dari suatu bangsa dan negara. Merupakan suatu kemustahilan untuk membendung derasnya arus informasi di era keterbukaan saat ini. Oleh karena itu, untuk mempertahankan identitas dan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat secara utuh, dibutuhkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para penentu kebijakan, stakeholder, dan pelaku kegiatan dalam bidang teknologi informasi yang didasarkan pada konsepsi geopolitik atau wawasan Nusantara dan geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Hadirin yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi pada Agustus 2020 yang lalu telah mencanangkan transformasi digital Indonesia dengan 5 program utama. Yang pertama, perluasan akses atau konektivitas dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, pengembangan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran, dan lainnya. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Dan kelima, Presiden meminta persiapkan regulasi terkait
skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital disiapkan secepat-cepatnya. Kelima hal di atas tentu harus dilaksanakan dengan framework yang baik dan program inti yang tepat. Dihadapkan dengan era cyber saat ini di mana sebagian besar aktivitas kehidupan manusia memanfaatkan sistem jaringan komputer yang saling terkoneksi melalui penggunaan teknologi informasi. Era ini sangat menjanjikan karena memberikan kesempatan untuk pengembangan diri setiap individu yang dapat memanfaatkannya. Namun di sisi lain, ketidakmampuan dan penyalahgunaan teknologi informasi tersebut dapat menjadi ancaman apabila suatu bangsa dan negara tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengendalikan teknologi informasi secara baik, benar, dan tepat guna. 5 program yang telah dicanangkan Presiden perlu dikawal dengan suatu manajemen proyek yang baik. Tidak lupa hadirnya teknologi digital memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan. Untuk itu keamanan dan pertahanan cyber perlu disiapkan dengan lebih matang. Sistem pertahanan keamanan adalah salah satu sektor yang sangat strategis. Lebih lanjut, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bisa datang dari berbagai sudut batas udara, laut, darat, angkasa, hingga sekarang siber yang tidak mengenal wilayah. Alat dan teknologi perang sudah semakin maju. Berbagai teknologi digital dan disrupsi sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan seperti kesehatan, pemerintahan, industri, hingga sektor pertahanan dan keamanan. Perkembangan teknologi digital juga memberikan suatu doktrin militer atau baru yaitu Network Centric Warfare atau NCW. Prinsip kepemilikan informasi atau Information Superiority, pemahaman situasi atau Situational Awareness, dan kecepatan komando atau Speed of Command sebagai rules dalam peperangan ini. Sistem peperangan ini melibatkan berbagai komponen sistem cerdas atau smart system seperti sensor, komputasi, atau understanding, dan actuator atau acting. Terkait dengan pencanangan transformasi digital oleh Presiden Republik Indonesia di sektor pertahanan dan keamanan, hal ini adalah suatu momen yang tepat untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan transformasi digital di Kementerian Pertahanan dan yang terkait seperti di TNI, Polri, BSSN, Basarnas, dan lain-lainnya. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kami menyadari bahwa transformasi digital semakin mendorong kita untuk memperluas strategi pertahanan negara agar tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan tradisional saja, namun juga mencakup aspek lainnya termasuk pertahanan digital dan pertahanan siber. Untuk itu, TNI bersama dengan beberapa kementerian akan terus mendorong kerjasama lebih lanjut dalam hal penyiapan dan fasilitas kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan seperti pemanfaatan spektrum frekuensi untuk pertahanan negara. Ketidakmampuan dan penyalahgunaan teknologi informasi dapat menjadi ancaman apabila suatu bangsa dan negara tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengendalikan teknologi informasi secara baik, benar, dan tepat guna. Ketahanan digital yang kuat menjadi kunci untuk menjadi sukses di era digital saat ini. Hal ini berarti ruang siber kita harus memiliki resistensi yang cukup terhadap potensi serangan siber yang bisa melumpuhkan integritas bangsa Indonesia. Karena integritas bangsa tidak bisa hanya dipertahankan melalui pengamanan darat, laut, dan udara, tetapi juga pengamanan ruang sibernya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Mayor Jenderal TNI Ferry Suprianto. Now I would like to invite Mr. Jarong Lo as Vice President and Managing Director of Asia Pacific Region ICANN Internet Corporation for assigned names and numbers.
Hello, Mr. Jarong. Good afternoon. Hello, good How are you, afternoon. Mister? I'm doing How well, are you, thank you. Mr. Jarong? Okay, Mr. Jarong, so the floor is yours. Thank you. Well, thanks everybody for the invitation, for allowing me to participate. So first of all, a big congratulations to Pandi for a number of things. The first is, sorry, I'm getting some echo. Is it an issue with my mic or something? No problem. It's better now, thank you. Okay, so again, big congratulations to Pandi for a number of things for your 12th meeting, and it's growing year by year, and also for the number of registrations within the region. You've come up tops within the ASEAN region, and continuing to contribute to the domain name infrastructure, which is key for the internet to be running. And again, we really cannot discount the importance of the internet, especially during this pandemic period. I really cannot imagine going through life without the internet. Singapore is very close to Indonesia, and previously I would joke that it takes only an hour for me to fly to Jakarta, but then after that I would be stuck on the road for 3.5 hours. So in a way, I'm grateful that I can still join you, albeit virtually, and hope that we will be able to see each other face to face very soon. So first of all is I'll share a few things. First of all is I work for an organization called ICANN, and basically we are a platform that forms policies on domain names. And Pandi as a CCTLD, as a country code top level domain, essentially you decide your own policies, and the only touch point with ICANN is mainly through the IANA function, which basically delegates and update changes to top level domains. Nevertheless, we have a very strong and close partnership between ICANN and Pandi. I'll just share a very simple story. My very first project when I joined ICANN in August 2013. I joined ICANN on the 1st of August 2013. And the next day, I flew immediately to Jakarta to help to support the IDIGF, the Indonesia IGF group, of which Pandi is a part of, to work on the global IGF that Indonesia was going to host. So Indonesia remains very close to my heart, and the colleagues in Indonesia, including colleagues from Pandi, you are my first friends in my role here in ICANN. And I think Pandi's participation in IDIGF highlights your vision to contribute to the world's digital ecosystem. And I think that's something very important for us to take note, and we appreciate that very much. Now, another example tied to Pandi's contribution to the world is your adoption of the DNS security extensions, DNSSEC. Essentially, this DNSSEC provides a authentication to the end user for looking for the domain name that you want. I'll talk about the timeline of our partnership in this aspect. So in 2014, ICANN, we did training for Pandi, and very quickly Pandi signed the .id zone in December. In 2015, we continued to partner Pandi with training materials with which Pandi used to train your local community in Bahasa Indonesia. So it's giving you the means by which Pandi continued to use it to contribute back to the local community. And in 2016, Pandi deployed DNSSEC at the second level. 2017, we continued to partner in DNSSEC training
at the 8th Pandi meeting, and now we're at the 12th Pandi meeting. We also did DNSSEC training with Pandi at the Indonesia Internet Summit, both of which one of your staff, Siddiq, supported our trainer, Champika. And I'm very appreciative of Siddiq and his partnership with us. Continuing from there, 2018, Siddiq went on to be our community trainer in Malaysia. And now we're continuing to work with him and the technical team in Pandi on training and on operational support matters. So again, this highlights the strong partnership we have with Pandi and our joint vision for continuing to contribute to the global digital DNS infrastructure. Besides the technical front, also want to make a quick mention for Park Yudo, who's also been very active within the region, and he's involved in various areas, particularly in one of our key programs. It's a youth program called the Asia Pacific Internet Governance Academy, also known as APIGA, where Park Yudo attended as a guest speaker. I'm very proud of our APIGA program because 1 in 4 of APIGA alumni continue on to participate in internet governance, be it the IETF, ISOC, ICANN, the Regional Internet Registry, APNIC, or even in the global and regional internet governance fora. So it is a very strong program catered for our regional youth leaders. And also want to make a quick mention, one of your staff, Mira, in Pandi, she is also an alumnus from the 2017 batch of APIGA. And I'm very proud that she's continuing to be in our space. So indeed, our partnership with Pandi has come a long way. And especially since the establishment of the ICANN office in 2013, it's been 8 years, and I look forward to being able to continue to work closely with you. And clearly, the strength of our region is in our network, like the internet. And I'm very proud to be part of the internet community. So here's to more Pandi meetings, and I hope that we will continue to form even better stories that we can share with others going forward. Thank you very much. Untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Freddy Haris, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Freddy. Selamat pagi. Pak, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Siap. Silahkan, Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, and good morning. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim, serta Marskal TNI Bapak Adi Cahyanto. Yang kami hormati Kepala BPPT, sahabat saya Pak Hamam Riza, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ekonomi Kreatif Kemenpra, Bapak Neil Aliman, sahabat saya juga, the Vice President Stakeholder Engagement, Managing Director Asia Pacific ICANN, Mr. Jia Ronglo, Vice Executive Director at Taiwan Network Information Center, Mr. Ai Chin Lu, Director General of Asia Pacific Network Information Center, Mr. Paul Wilson, Ketua Pandi, sahabat saya, Prof. Yudogiri Sucahyo, PhD, para pengurus Pandi, serta para hadirin pertemuan pagi hari. Tentunya kita akan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia beliaulah kita masih selalu bisa berkumpul. Dan dalam hal ini khususnya dalam pertemuan pengelolaan nama domain internet Indonesia yang ke-12. Di tengah pandemi yang masih melanda berbagai belahan,
dunia, perkenankan saya mengajak seluruh para peserta kegiatan ya untuk tetap disiplin melaksanakan stakeholder kesehatan, berikhtiar untuk berkontribusi menuju dunia yang bebas dari virus COVID-19. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pandi, baik anggota maupun pengurus yang telah membawa nama domain id.id sebagai country code top level domain terbanyak yang didaftarkan di Asia Tenggara. Bahkan mampu menyalip Vietnam. Konon hal itu menjadi sebuah anomali, mengingat banyak nama domain di negara ASEAN, bahkan Asia justru menurun akibat dampak pandemi COVID-19. Sebetulnya ini serupa dengan kondisi pelayanan di tempat kami, kekayaan intelektual, di awal pandemi COVID-19 dengan adanya kebijakan PSBB berdampak pada menurunnya PMBP dari penahanan KAI. Tentunya di DKI tidak boleh abai terhadap situasi tersebut. Pandemi memaksa kita meluncurkan program loket virtual pada Mei 2020. Loket virtual digunakan masyarakat untuk penerimaan dokumen pasca permohonan dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai. Antara lain mengajukan permohonan pemeliharaan paten, permohonan perubahan data permohonan, permohonan substantif paten, permohonan banding, permohonan lisensi wajib, serta pernyataan dari UKM atau Small Medium Enterprise. Sejak peluncuran pada 14 Mei 2020, Lovit menjadi solusi DJKI atas penutupan loket pelayanan terpadu yang face-to-face. Dan hal ini memudahkan masyarakat untuk tetap bisa mengakses layanan DJKI cukup dari rumah saja. Hasilnya adalah sepanjang tahun 2020, Lovit 2020 telah memulihkan PNBP yang sempat menurun sejak ditetapkannya status PSBB di awal 2020 dengan mencatatkan PMB sebesar 800 miliar rupiah atau hampir 1 triliun, dan ini melebihi target kami yang dicanangkan pada tahun 2020 dengan kelebihan target menjadi 130% dari nominal ditargetkan. Demikian juga perolehan KAI yang diajukan selama tahun 2020, terdapat 188.941 permohonan melalui online dari total permohonan KAI secara keseluruhan sebesar 189.210. Dengan kata lain, sekitar 99,85% jumlah permohonan KAI yang diajukan pada tahun 2020 berasal dari layanan online. Karena beberapa kami tetap menerima ya untuk orang atau pengusaha kecil yang tidak terlalu tidak mengerti, kami tetap melayani. Gitu kan. Dan kebutuhan-kebutuhan difabel juga kami layani secara offline. Hal ini menjadi ilustrasi nyata bahwa perkembangan dunia digital adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dibendung. Kecepatan informasi yang disajikan menjadikan kita seolah-olah dituntut untuk selalu update dan selalu menggunakan teknologi digital. Lalu bagaimana kita meresponnya? Kini beberapa belahan dunia mulai banyak bergerak di digital resilience atau ketahanan digital. Ketahanan digital sebagai penanaman daya emosional yang diperlukan untuk mengerti risiko ketika berada di dunia maya atau internet. Tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi risiko yang ditimbulkan sehubungan dengan interaksi dunia maya. Beberapa orang berkata, or some says, ya, kunci untuk berkembang di masa depan adalah keterbukaan untuk memahami apa yang membuat kita berkembang hari ini. Melalui komunikasi dan kolaborasi dalam menciptakan inovasi menjadi hal penting agar kita mampu tetap bersaing di dunia yang semakin bergantung pada perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangannya, perlu adanya seperangkat hukum dan kebijakan yang mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing di era digital, yaitu dengan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Bapak-Bapak Menteri, dan hadirin yang saya hormati, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual baik merek, cipta, paten, desain industri grafis, dan rahasia dagang di era digital menjadi bagian dari upaya ketahanan digital satu bangsa, khususnya menghadapi perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Apalagi tampaknya netiquette atau etika berinternet tidak mencukupi lagi menghadapi perkembangan penggunaan internet yang pesat. Padahal semakin banyak kalangan bisnis yang menanamkan modalnya melalui internet. Menteri Hukum dan HAM Yasona Haloli pernah menyampaikan bahwa peran kekayaan intelektual dalam era revolusi industri 4 memiliki posisi yang sangat penting. Kekayaan intelektual sebagai fondasi dari ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi competitive advantage sekaligus mendorong perekonomian nasional.
KAI merupakan aset yang sangat berharga bila dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan efektif, dapat menciptakan sumber penghasilan bagi pemiliknya dan dapat berdampak besar pada lingkungan sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bermuara pada kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Perkembangan industrialisasi 4.0 telah menembus sekat-sekat batas negara, di mana perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau intellectual property menjadi semakin penting, khususnya di era digital. Karya-karya yang lahir dari hasil kreativitas intelektual manusia dalam wujud digital termasuk dalam lingkup perlindungan KAI. KAI dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada setiap orang untuk menggunakan atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya-karya hasil olah pikir intelektualnya. Secara institusional, DJKI merupakan penyelenggara administrasi permohonan KAI di Indonesia guna mendukung fungsi tersebut. DJKI bersama para mitra, termasuk Pandi, sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program diseminasi selama kurang lebih 2 dekade. Hasilnya dapat dilihat dengan makin banyaknya jumlah pendaftaran KAI yang diajukan oleh permohonan dalam negeri saat ini. Namun demikian masih banyak masyarakat yang berpotensi memiliki kekayaan intelektual, kreativitas, inovasi, belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang menyebabkan rendahnya produk-produk kreatif yang dilindungi. Peningkatan awareness dan pengetahuan pentingnya KAI harus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat luasnya wilayah Indonesia, potensi SDM Indonesia, dan peran negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Harapannya hal ini tidak hanya menjadi tugas DJKI, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga Pandi dapat mengambil peran dalam mendidik berbagai elemen masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan KAI melalui pendaftaran pencatatan KAI guna pengembangan usaha mereka. Apalagi sekarang begitu banyak marketplace, online, dan lain sebagainya, berbasis dari Pandi, namun itu di belakangnya ada kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Karena sesungguhnya kesuksesan dalam menyelenggarakan negara bukan hanya tanggung jawab pejabat pemerintah, namun segenap elemen masyarakat yang harus terlebih berperan aktif. Terlebih peran praktisi dan akademisi dalam memberikan ide-ide solutif dalam memberikan pemecahan masalah. Hadirin yang kami hormati, sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan apresiasi terhadap pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi atas perannya menyambung sejarah kehadiran dan ketahanan digital atas nama domain.id di kancah global selama ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan untuk memberikan kemudahan dan keberkahannya, sehingga kegiatan pertemuan Pandi ke-12 kali ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freddy Haris. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy atas sambutannya. Nah, sebelum kita ke sambutan berikutnya, sahabat ID, mari kita break dulu sejenak untuk melihat cuplikan berikut ini. Untuk melakukan branding di era digital, diperlukan sebuah nama domain. Domain merupakan langkah awal untuk melindungi merek atau brand Anda di dunia maya. Karena domainlah yang nantinya akan diingat oleh pengguna internet sebagai alamat bisnis Anda. Disinilah peran penting domain bagi brand Anda. Domain sendiri merupakan nama yang unik. Dari jutaan nama domain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun nama domain yang sama. Sebagai contoh, website pandi.id hanya ada satu nama, jadi pengunjung tidak akan pergi ke tujuan yang salah. Selain untuk alamat website, nama domain juga bisa digunakan sebagai alamat email. Anda mungkin merasa cukup memakai layanan email dari berbagai platform email. Secara teknis benar, karena pada prinsipnya, semua layanan email itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Khalayak akan berpikir,
Apakah bisnis Anda memang belum besar sehingga masih menggunakan layanan email gratis? Oleh karenanya, ketika bisnis Anda sudah semakin besar, sangat penting untuk memiliki email domain sebagai branding bisnis Anda. Email domain adalah representasi dari profesionalitas dalam bisnis yang Anda tekuni. Dengan memiliki website dan email domain, para kolega, partner, dan pelanggan akan semakin menaruh kepercayaan yang tinggi, serta citra bisnis Anda akan semakin melesat. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Anda tentunya sering mengunjungi suatu website. Bayangkan, jika yang selama ini Anda ketik bukanlah nama, melainkan angka yang cukup panjang. Tentunya akan sulit untuk dihafal, bukan? Maka dari itu, dibutuhkanlah nama domain. Di manakah letak nama domain? Nah, inilah letaknya. Domain menggantikan angka-angka yang panjang tersebut persis sama seperti kontak telepon Anda, di mana Anda menyimpan nomor-nomor kontak Anda menggunakan nama. Itulah fungsi dari nama domain. Salah satu domain kebanggaan Indonesia adalah .id. .id merupakan domain yang dikelola oleh Pandi. Pandi sendiri merupakan non-profit organizations yang dibentuk pada tahun 2006 oleh 4 kelompok, yaitu ABCG, yang terdiri dari academic, business, community, dan government. Keempat kelompok ini bersatu dan terbentuklah Pandi. Pada tahun 2013, ICANN, yang merupakan pengatur nama domain dan alamat protokol atau IP untuk seluruh dunia, memberikan mandat kepada Pandi sebagai registry.id. .id merepresentasikan suatu negara, yaitu negara kita tercinta, Indonesia, dan juga bisa merepresentasikan sebagai international domain, identity, dan idea, di mana ketiga hal tersebut memiliki arti yang dapat diterima oleh masyarakat dunia. .id sendiri memiliki beberapa turunan produk lain, atau biasa kita sebut dengan second level domain atau SLD, yang terdiri dari biz.id untuk UMKM, ac.id untuk universitas, sekolah tinggi maupun institut, sch.id untuk sekolah, ponpes.id untuk pondok pesantren, desa.id untuk pengurus desa, mil.id untuk militer, go.id untuk pemerintah, net.id untuk perusahaan telekomunikasi, or.id untuk organisasi, my.id untuk personal website, co.id untuk perusahaan umum, web.id untuk blogger. Semua SLD tersebut telah digunakan di seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu, .id juga telah hadir di Singapura, Australia, Jerman, bahkan Amerika. Keren bukan? Namun mimpi .id tidak hanya berhenti di situ saja, karena kita akan terus berkembang dan berinovasi untuk memperluas jangkauan domain .id secara internasional. Maka dari itu, ayo terus dukung domain kebanggaan kita, .id. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengaksesnya di www.pandi.id dan www.domain.id. Masih bingung mau domain apa? Mau yang menguntungkan, aman, dan cepat? Ini dia domain.id. Domain.id itu menguntungkan. Domain.id adalah domain resmi Indonesia. Jadi mudah ditemukan dari mesin pencari. Ya kan? Bisnis kamu pasti lebih menguntungkan dengan domain.id. Dan yang pasti aman, karena seluruh domain.id berada di bawah otoritas negara Indonesia. Tenang, domain.id dijamin ngebut. Karena lokasi domain name servernya berada di Indonesia. Domain.id banyak pilihan. Jangan lupa .id.
Silahkan. Dari Papua ke ujung Suwarna terhampar gores cerita. Sasmita Pandita Mayapada untuk Baik, kembali lagi sahabat ID, masih di sesi yang sama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan sesi sambutan dari Pak Mr. Sanjaya. Mr. Sanjaya as Deputy Director General of APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Halo Mr. Sanjaya. Can you Selamat hear my pagi, voice? siang, pagi mungkin ya, masih di Jakarta. Oh baik, selamat siang Bapak. Baik, kalau begitu silahkan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan slide saya bisa dilihat. Bisa Pak, sudah bisa Ya, diakses. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rekan-rekan Pandi, komunitas Pandi semua, terima kasih atas waktu yang diberikan ke IPNIC. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang IPNIC atau Asia Pacific Network Information Center. Mungkin dari pembicara sebelumnya tadi sudah ada beberapa yang menyebutkan IP address atau yes number. Itu adalah hal yang dilakukan oleh IPNIC. Manajemen dari IP address dan yes number adalah tugas dari Asia Pacific Network Network Information Center untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi kita mengurusi nomor, Pandi mengurusi nama. Nah, untuk pengurusan nomor kita di Indonesia, kami kerjasama dengan IPNIC, dengan APJI dan IDNIC. Jadi sebetulnya nomor dan nama ini saling mendukung. Permasalahannya juga cukup sama satu dengan yang lain. Dan kalau izinkan saya untuk menceritakan sedikit menghubungkan topik yang sekarang diangkat dalam pertemuan ini dengan permasalahan yang mirip yang ada di penomoran internet. Jadi tema Pandi 12 adalah kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia dan anti-phishing. Jadi saya akan cerita sedikit yang berhubungan dengan itu di penomoran internet. Mohon maaf sebelumnya bahwa presentasi slide ini dalam bahasa Inggris karena memang kami melayani seluruh Asia Pacific region, jadi materi presentasi bahasa Inggris, tapi saya akan bawakan dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya selamat atas 20 tahun .id melayani Indonesian Internet Community, dan sekarang sudah punya 533.000, lebih dari 533.000 domain aktif, dan sudah menjadi yang terbesar di ASEAN. Dan juga mudah-mudahan setelah ini akan ada peresmian dari Pokja Anti-Phishing Indonesia. Nah, tapi
perayaannya tidak berhenti sini saja. Ternyata di sisi penomoran, Indonesia juga punya rekor tertinggi dari segi jumlah internet network di ASEAN. Ranking 5 teratas seperti yang muncul di layar. Jadi Indonesia nomor 1 dengan 1.635 ES number. ES number itu adalah unit jaringan independen internet. Jadi internet itu terdiri atas independent network yang saling interconnect, dan setiap independent network itu mempunyai ES number. Jadi kita punya 1.635 jaringan independen di Indonesia yang bisa memproses protokol IP version 4 dan 401 yang bisa menghandle protokol IP version 6. Yang kedua jauh di bawah kita Thailand 403 dan dengan IPv6 hanya 160, kemudian disusul dengan Singapura, Vietnam, dan Filipina. Kalau boleh saya jelaskan gambar yang di sebelah kiri ini adalah interkoneksi dari ES number atau jaringan independent network di Indonesia. Setiap titik kecil-kecil ini adalah ES number. Jadi misalnya ISP itu biasanya punya satu ES number, Telkom punya satu ES number, jaringan seluler juga punya satu ES number, dan mereka saling interconnect di Indonesia. Kita lihat jaringannya begitu padat di sebelah kiri, IP version 4, sebelah kanan IP version 6 yang sedang dibangun. Nah, tentu targetnya adalah kita bisa punya jaringan yang sama antara IP version 4 dengan IP version 6, karena IP version 6 ini adalah masa depan dan akan menjadi jauh lebih besar dan padat dari IP version 4. Nah, tapi kalau dilihat lebih besar lagi di kawasan Asia Pasifik, Indonesia pada posisi berapa? Ternyata cukup baik. Nomor 3 dari seluruh Asia Pasifik. Masih di bawah India dan Australia, jadi kita masih dapat perunggu. Tapi kalau dilihat antara Australia dan Indonesia, itu cuman beda 8 di jaringan IP version 4-nya. Sementara IP version 6-nya sudah sama. Jadi sebetulnya saya yakin dalam 1-2 bulan ke depan mungkin kita akan dapat medali perak, akan punya jaringan independen lebih banyak dari Australia. Tapi juga ingat bahwa penduduk Indonesia itu jumlahnya 10 kali lipat penduduk Australia. Jadi memang pantas lah kalau kita juara kedua di bawah India. Yang menarik adalah Cina yang seharusnya juga cukup tinggi, tapi mereka agak tersentralisasi jaringannya, jadi jumlah independent network-nya bahkan tidak masuk ke dalam top 5. Tapi IP version 6-nya dia kemungkinan akan melesat lebih cepat. Kita lihat aja. Nah, kenapa sih ini penting? Gitu ya. Kenapa kok kepadatan jaringan atau jumlah jaringan independen di internet itu penting? Itu kalau misalnya di sebelah kiri ini jumlah node-nya lebih banyak dari yang sebelah kanan, kalau tidak apa-apa, itu sebetulnya sama saja. Tapi begitu ada masalah di salah satu simpul jaringan, misalnya, dengan jumlah simpul yang lebih banyak akan membuat routing-nya bisa berubah dan mencari jalan yang lain sehingga membypass permasalahannya. Sementara kalau jumlah jaringannya tidak terlalu banyak seperti yang sebelah kanan, itu ya sudah, komunikasi antara titik biru dan merah di atas itu tidak bisa terjadi. Jadi kalau kita bicara ketahanan, penting memang untuk punya ketahanan di internet itu memang bisa dicapai dengan menambahkan jumlah independent network di internet sebanyak mungkin. Dan keberhasilan Indonesia menjadi ranking 1 di ASEAN dan ranking 3
di Asia Pasifik tentunya tidak lepas dari kerja keras dari APJI dan IDNIC, dan tentunya juga dari regulasi pemerintah Indonesia yang sangat kondusif untuk pertumbuhan jaringan internet di Indonesia ini. Oke, terus bagaimana dengan phishing? Ada nggak semacam phishing di IP address? Mungkin yang paling mirip adalah yang kita sebut sebagai routing hijacking. Jadi agak mirip dengan phishing website. Tujuannya adalah si pengganggunya ini membelokkan traffic dari arah yang benar ke arah yang salah, dan tujuannya untuk mencuri informasi atau menyetop pelayanan dari yang pemilik yang legit. Tapi juga kadang-kadang bisa disebabkan karena si teknisi jaringannya melakukan misconfiguration dari routernya. Itu bisa juga terjadi route hijacking. Jadi hal ini nih cukup sering terjadi kalau tidak hati-hati. Dan ini ya sebetulnya mirip dengan phishing jadinya, karena trafficnya atau paket informasinya jadi belok ke tempat lain. Untuk mengatasi hal ini, kita di APNIC dan IDNIC meluncurkan satu pelayanan yang relatif baru, beberapa tahun sudah, tapi belum semua orang mengadopsi solusi ini, yaitu menggunakan Route Origin Authorization atau ROA, di mana pemilik IP address bisa membuat satu digital signed otorisasi, jadi otorisasi yang ditandatangani secara digital, yang bilang bahwa yang bisa mengadvertise atau yang bisa menjalankan IP address saya hanyalah AS number ini. Mereka ROA itu membuat statement seperti itu yang ditandatangani secara digital, dan seluruh jaringan yang lain akan mematuhi instruksi itu, bahwa kalau ada orang lain yang mencoba bilang, hey, IP address ini milik saya, gitu, misalnya ada AS number lain yang bilang IP address milik saya, maka itu tidak terjadi pembelokan traffic dari situ. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kita sudah lakukan di layer 3 routing, internet routing dengan IP address, yang tentunya juga teknologi semacam ini tentunya bisa juga diimplementasikan di layer-layer yang lain, tapi mungkin namanya juga berbeda gitu. Tapi saya kira tujuan saya memberikan ini adalah supaya nanti Pokja anti-phishing Internet Indonesia juga akan mempelajari berbagai macam teknik untuk mencegah terjadinya phishing di domain name. Jadi sekian saja itu, maaf. Jadi untuk bagi rekan-rekan .id komunitas yang kebetulan punya IP address dari IDNIC atau APNIC, kalau misalnya belum mengunci IP address-nya dengan ROA, silahkan menghubungi MyIDNIC atau MyAPNIC atau kontak helpdesk IDNIC dan APNIC dan mengunjungi situs-situs ini untuk belajar lebih banyak tentang teknik penghindaran hijacking ini. Sekian saja dari saya. Terakhir, saya hanya ingin mengundang semua rekan-rekan untuk hadir di acara 6 bulanan APNIC bulan depan, pertengahan bulan September. Registration bebas biaya, dan topik-topik yang dibahas itu cukup beragam. Buat akademisi mungkin bisa mengikuti APNG seminar tentang e-health dan e-education,
Untuk regulasi dan pemerintah mungkin bisa mengikuti acara Cooperation Forum. Kebetulan topik yang akan dibahas adalah tentang dampak lingkungan dari internet, jadi topik yang menarik sekali. Bagi ahli-ahli security di komunitas Pandi bisa mengikuti first meeting atau menghadiri presentasi tentang AI di cyber security, routing security, DNSSEC. Kemudian teknisi network bisa mengikuti acara seperti network management, segment routing, software defined network, dan IPv6. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Sanjaya atas sambutannya. Baiklah sahabat ID, selanjutnya sebelum kita sambung ke agenda berikutnya, sambutan berikutnya, Pandi ingin mengingatkan bahwa kita juga mendukung kegiatan Wirakarya Lokal Hero Festival untuk mendorong akselerasi digital melalui aktivitas pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk bertransformasi dalam pemasaran digital yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021. Jadilah duta sahabat UMKM dan tunjukkan bahwa Anda layak menjadi lokal hero bagi UMKM Indonesia. Dan informasi lebih lanjutnya kunjungi di www.localhero.id. Acara Pandi Meeting ini juga didukung oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Telkom Indonesia, ID Cloud Host, Exabyte, Gwen Tekno Pratama, Harian Rakyat Merdeka, dan rm.id. Oh iya, sahabat ID juga jangan lupa mengikuti acara Pandi Meeting dari awal hingga akhir, karena akan ada door prize yang akan kita undi secara acak di sela-sela sesi acara. Dan hadiahnya ada smartwatch, dan berbagai hadiah menarik lainnya dari Pandi. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kuis berhadiah yang ada di Instagram @pandi_id. Nah, untuk lebih lanjut, langsung aja cek postingan terbaru di Pandi dan saksikan terus Pandi Meeting 12, langkah kemajuan atas kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia. Oke, itu tulis apa? Pakai spidol, Sir. Hah? Udah. Jadi ribet gua. Untuk melakukan branding di era digital, diperlukan sebuah nama domain. Domain merupakan langkah awal untuk melindungi merek atau brand Anda di dunia maya. Karena domainlah yang nantinya akan diingat oleh pengguna internet sebagai alamat bisnis Anda. Disinilah peran penting domain bagi brand Anda. Domain sendiri merupakan nama yang unik. Dari jutaan nama domain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun nama domain yang sama. Sebagai contoh, website pandi.id. Ada satu nama, jadi pengunjung tidak akan pergi ke tujuan yang salah. Selain untuk alamat website, nama domain juga bisa digunakan sebagai alamat email. Anda mungkin merasa cukup memakai layanan email dari berbagai platform email. Secara teknis benar, karena pada prinsipnya, semua layanan email itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Hal akan berpikir, apakah bisnis Anda memang belum besar sehingga masih menggunakan layanan email gratis? Oleh karenanya, ketika bisnis Anda sudah semakin besar, sangat penting untuk memiliki email domain sebagai branding bisnis Anda. Email domain adalah representasi dari profesionalitas dalam bisnis yang Anda tekuni. Dengan memiliki website dan email domain, para kolega, partner, dan pelanggan akan semakin menaruh kepercayaan yang tinggi
serta citra bisnis Anda akan semakin melesat. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Saatnya generasi muda bergerak untuk kemajuan bangsa. Dengan berkolaborasi bersama UMKM Indonesia dalam ajang Wirakarya Lokal Heroes Festival 2021, tumbuhkan semangat cinta produk buatan anak bangsa dengan mengikuti kompetisi Empowerment Action, Live Selling, Video Advertising Competition. Dapatkan informasi lengkapnya di website www.lokalhero.id. Pilih kategori lomba dan raih kesempatan menjadi duta sahabat UMKM Indonesia di ajang bergengsi ini. Tunggu apa lagi? Saatnya Anda menjadi pahlawan lokal yang membantu pemberdayaan ekonomi kerakyatan Indonesia. Ayo, majukan UMKM Indonesia dan tunjukkan kecintaanmu pada produk lokal Indonesia. Hari ini, tepat 2 tahun aku menyimpan surat ini. Aku masih ingat, sebelum kamu memberikan surat ini, kamu sempat bilang, hubungan itu yang paling penting. Hubungan itu yang paling penting, rasa aman dan saling percaya. Dan itu ada di dia. Lampunya udah beres. .id. terus yang tadi bisikin aku siapa? Gak usah dipikirin, cuma iklan. .id. Ini ID, pengusaha ayam-ayaman. Ayam potong. Pengusaha ayam potongan yang menjalankan bisnisnya di kampus dan di kota dengan berat badan 73 kg, panjang leher 18 cm. Kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana membuat website dengan cara sederhana. Bukan. Yang pertama, menentukan ide website. Kan ayam potong. Itu maksud saya. Yang kedua, mencari nama domain yang sesuai dengan identitas Indonesia. Ayamkampus.id. Ganti Ayamkota.id. kurang keren. Ayamsorry.id. Cakep. Jika sudah dapat nama domain, lanjutkan ke hosting. Stop. Udah tahu hosting kan? Kalau belum tahu, ini. Pastikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Segini. Ukuran hosting. Posting. Yang ketiga, website sudah bisa dibuat. Udah, gitu aja. Yang terakhir, kembangkan websitenya semenarik mungkin dan yang pasti harus mobile friendly. Eits, jangan lupa .id. Jangan lupa .id.
Untuk melakukan branding di era digital, diperlukan sebuah nama domain. Domain merupakan langkah awal untuk melindungi merek atau brand Anda di dunia maya. Karena domainlah yang nantinya akan diingat oleh pengguna internet sebagai alamat bisnis Anda. Disinilah peran penting domain bagi brand Anda. Domain sendiri merupakan nama yang unik. Dari jutaan nama domain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun nama domain yang sama. Sebagai contoh, website pandi.id hanya ada satu nama, jadi pengunjung tidak akan pergi ke tujuan yang salah. Selain untuk alamat website, nama domain juga bisa digunakan sebagai alamat email. Anda mungkin merasa cukup memakai layanan email dari berbagai platform email. Secara teknis benar, karena pada prinsipnya, semua layanan email itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Halayak akan berpikir, apakah bisnis Anda memang belum besar sehingga masih menggunakan layanan email gratis? Oleh karenanya, ketika bisnis Anda sudah semakin besar, sangat penting untuk memiliki email domain sebagai branding bisnis Anda. Email domain adalah representasi dari profesionalitas dalam bisnis yang Anda tekuni. Dengan memiliki website dan email domain, para kolega, partner, dan pelanggan akan semakin menaruh kepercayaan yang tinggi, serta citra bisnis Anda akan semakin melesat. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Anda tentunya sering mengunjungi suatu website. Bayangkan, jika yang selama ini Anda ketik bukanlah nama, melainkan angka yang cukup panjang. Tentunya akan sulit untuk dihafal, bukan? Maka dari itu, dibutuhkanlah nama domain. Di manakah letak nama domain? Nah, inilah letaknya. Domain menggantikan angka-angka yang panjang tersebut persis sama seperti kontak telepon Anda, di mana Anda menyimpan nomor-nomor kontak Anda menggunakan nama. Itulah fungsi dari nama domain. Salah satu domain kebanggaan Indonesia adalah .id. .id merupakan domain yang dikelola oleh Pandi. Pandi sendiri merupakan non-profit organizations yang dibentuk pada tahun 2006 oleh 4 kelompok, yaitu ABCG, yang terdiri dari academic, business, community, dan government. Keempat kelompok ini bersatu dan terbentuklah Pandi. Pada tahun 2013, ICANN, yang merupakan pengatur nama domain dan alamat protokol atau IP untuk seluruh dunia, memberikan mandat kepada Pandi sebagai registry.id. .id merepresentasikan suatu negara, yaitu negara kita tercinta, Indonesia, dan juga bisa merepresentasikan sebagai international domain, identity, dan idea, di mana ketiga hal tersebut memiliki arti yang dapat diterima oleh masyarakat dunia. .id sendiri memiliki beberapa turunan produk lain, atau biasa kita sebut dengan second level domain, atau SLD, yang terdiri dari biz.id untuk UMKM, ac.id untuk universitas, sekolah tinggi maupun institut, sch.id untuk sekolah, ponpes.id untuk pondok pesantren, desa.id untuk pengurus desa, mil.id untuk militer, go.id untuk pemerintah, net.id untuk perusahaan telekomunikasi, or.id untuk organisasi, my.id untuk personal website, co.id untuk perusahaan umum, web.id untuk blogger. Semua SLD tersebut telah digunakan di seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu, .id juga telah hadir di Singapura, Australia, Jerman, bahkan Amerika. Keren bukan? Namun mimpi .id tidak hanya berhenti di situ saja, karena kita akan terus berkembang dan berinovasi untuk memperluas jangkauan domain .id secara internasional. Maka dari itu, ayo terus dukung domain kebanggaan kita, .id.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengaksesnya di www.pandi.id dan www.domain.id. Masih bingung mau domain apa? Mau yang menguntungkan, aman, dan cepat? Ini dia domain.id. Terima kasih untuk sahabat ID yang masih bergabung dalam rangkaian acara Pandi Meeting 12. Selanjutnya, mari kita saksikan video sambutan dari Miss Ai-Chin Lu as Board Chair of APTLD Asia Pacific Top Level Domain Association. Good morning, everyone. My name is Ai-Chin Lu. On behalf of APTLD, it's my honor to have this opportunity to attend the Pandi Meeting 12 event. APTLD, with its 68 members, is the biggest regional organization. Indonesia.id has good participation and expressiveness. You all are always sharing valuable insight in internet activities and are a valuable asset to the community. Here, I would also like to thank one of the APTLD board members, Udo. He always provides crucial constructive feedback and opinions during the board meetings. Thank you, Udo. In today's talk, I will go over some views on CCTLD digital presence, resilience, and the related domain name issues. The primary role of most APTLD members is the registry. The registry should take care of many things, such as domain name registration, registrar cooperation, dispute resolution mechanism, customer service, OS, and promotion. And as a back-end operator, the registry also needs to be responsible for related technical matters, such as domain name registration system, EPP, DNS, etc. In general, in order to promote domain names, we will have some promotion plans, such as performing activities, head ads, surveys, discount activities. As we all know, lowering the price or even giving domains away for free is a faster way to increase the overall number of domain names. But unfortunately, the growth is fleeting. If you both is naive and a novice domainer, you probably made such a decision. We saw the subsequent nightmare that happened when the number of domain names drastically multiplied by 10, and then dropped back down again the following year. This scenario often happens to a few CCTLD, and when it does, it causes many headaches. The reason these problems arise is that we neglect two things: domain name value and message delivery. Those two are highly related to digital presence. What is digital presence? A digital presence refers to how your business appears online. Generating a digital presence is really easy with the help of resources like a website, social media platforms, business directory listing, customer reviews, and other online sources. The company website is the core of your digital presence. Therefore, the domain name is necessary when building your website. As you can see, that the domain name is the first step at realizing digital presence. Why is the digital presence so important? Because having a substantial digital presence is critical to increasing awareness, as potential customers can discover your brand, learn about your values, and connect with it personally. It also allows you to build up your credibility, thereby strengthening your brand. Now, let's talk about CCTLD's digital presence.
I believe as a ccTLD.id registry, your core business is domain name registration, as well as assisting the government in moving internet-related matters. You would like more users to know about your brand Pandy and your strategies, policies, procedures, documentation, and the related activities, especially when it comes to domain name registration matters. We all know that there are different ways in which a user might be searching for a related service or activities and discover your website. Others might be browsing Facebook and come across your social media profile or a paid advertisement. So a digital presence is essential to selling yourself and delivering message to users on the internet. Building digital presence channels are numerous and ever expanding these days. So it would be best if you had a strategy together with an action plan for guiding you on how to develop, implement, manage, and refine your digital presence across these channels. As for digital resilience, as far as I know, there is no universal agreement on this topic. In the last year, due to the pandemic, we have seen countries worldwide implement lockdowns, travel restrictions, school closures, and the social distancing measures. Up to now, there is no foreseeable end to this pandemic. Initially, many organizations were unaware of how much they rely on digital technology and the risks that come with it. But with the massive market disruptions of the past year, organizations eventually realized that digital process, infrastructure, and applications require resilience to respond to disruptions quickly. Due to the pandemic, the need for digital resilience has never been greater, especially in the Asia Pacific, in line with the region's overall response to the pandemic. Let's take a closer look at what digital resilience really is. Digital resilience is an organization's ability to continue operating through impairment and staying in business while minimizing customer harm, reputation damage, and financial loss. So to prepare for future business disruptions, organizations need plans that will enable them to adapt instead of responding rapidly. How do we build digitally resilient organizations? We can start by forming an audit team to identify and address digital resilience issues, such as understanding our ability, assess our exposure. Then we need an active program to build our digital resilience. What about the ccTLD? As a ccTLD registry, DNS survivability and the DNS availability are essential to our users. It's important to consider the following in order to build a digitally resilient DNS. The first point is we must know our entire network infrastructure. The second point is we must deploy DNS to adopt redundancy, diversity, and disparity principles. After that, we must set targets, measurements, and goals for defense and response, and then respond rapidly to incidents while maintaining operational readiness, reducing the risk of losing data, and preventing additional harm. In addition to that, we could consider cloud environment security and collaborative support for remote worker issues by employing your digital resilience strategy. Now we have reached the end of digital presence and the resilience topic. So now I would like to share some experience with you. As I mentioned earlier, most of APTLD members are registry. We have the responsibility to provide service to our members.
I hope you will take the following tips that I have gathered from my experience into account when making a decision regarding domain name matters. Firstly, you must know the value of a domain name. Don't rush to make a decision to reduce the price. Secondly, it's important to know the difference between ccTLD and the NuGTLD. Don't treat the two the same. Thirdly, the number of domain name is not the only target of the registry. We must maintain quality over quantity. Next, it's also necessary to meet customers' demands, build a user-friendly interface, and simplify the registration process. Last but not least, analyze your registry database. You might find some industry trends in your country. Now, as a chair of APTLD, it's APTLD promotion time. APTLD has provided a bi-weekly newsletter service to our members. We collect the latest industry news from members' website, regional or international organization, and the domain name business media. If you are interested in, you can join our mail list to subscribe, or you can visit APTLD website. Also, I would like to invite everyone from Pandy to participate in the upcoming APTLD 18 members joint meeting with Pacific IGF on September 8 to 9. Please don't forget to register at the APTLD 18 members meeting website to receive an e-ticket. We have reached the end of today's talk. By the way, I would like to give a special thanks to Mira for guiding me through the recording process. Finally, I wish you all a successful meeting, and please stay safe and healthy. Thank you. Saatnya generasi muda bergerak untuk kemajuan bangsa. Dengan berkolaborasi bersama UMKM Indonesia dalam ajang Wirakarya Local Heroes Festival 2021, tumbuhkan semangat cinta produk buatan anak bangsa dengan mengikuti kompetisi Empowerment Action Live Selling Video Advertising Competition. Dapatkan informasi lengkapnya di website www.localhero.id. Pilih kategori lomba dan raih kesempatan menjadi duta sahabat UMKM Indonesia di ajang bergengsi ini. Tunggu apa lagi? Saatnya Anda menjadi pahlawan lokal yang membantu pemberdayaan ekonomi kerakyatan Indonesia. Ayo, majukan UMKM Indonesia dan tunjukkan kecintaanmu pada produk lokal Indonesia. Untuk melakukan branding di era digital, diperlukan sebuah nama domain. Domain merupakan langkah awal untuk melindungi merek atau brand Anda di dunia maya. Karena domainlah yang nantinya akan diingat oleh pengguna internet sebagai alamat bisnis Anda. Disinilah peran penting domain bagi brand Anda. Domain sendiri merupakan nama yang unik. Dari jutaan nama domain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun nama domain yang sama. Sebagai contoh, website pandi.id hanya ada satu nama, jadi pengunjung tidak akan pergi ke tujuan yang salah. Selain untuk alamat website, nama domain juga bisa digunakan sebagai alamat email. Anda mungkin merasa cukup memakai layanan email dari berbagai platform email. Secara teknis benar, karena pada prinsipnya, semua layanan email itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Halayak akan berpikir, apakah bisnis Anda memang belum besar sehingga masih menggunakan layanan email gratis? Oleh karenanya, ketika bisnis Anda sudah semakin besar, sangat penting untuk memiliki email domain sebagai branding bisnis Anda.
Email domain adalah representasi dari profesionalitas dalam bisnis yang Anda tekuni. Dengan memiliki website dan email domain, para kolega, partner, dan pelanggan akan semakin menaruh kepercayaan yang tinggi, serta citra bisnis Anda akan semakin melesat. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Anda tentunya sering mengunjungi suatu website. Bayangkan, jika yang selama ini Anda ketik bukanlah nama, melainkan angka yang cukup panjang. Tentunya akan sulit untuk dihafal, bukan? Maka dari itu, dibutuhkanlah nama domain. Di manakah letak nama domain? Nah, inilah letaknya. Domain menggantikan angka-angka yang panjang tersebut persis sama seperti kontak telepon Anda, di mana Anda menyimpan nomor-nomor kontak Anda menggunakan nama. Itulah fungsi dari nama domain. Salah satu domain kebanggaan Indonesia adalah .id. .id merupakan domain yang dikelola oleh Pandi. Pandi sendiri merupakan non-profit organizations yang dibentuk pada tahun 2006 oleh 4 kelompok, yaitu ABCD, yang terdiri dari academic, business, community, dan government. Keempat kelompok ini bersatu dan terbentuklah Pandi. Pada tahun 2013, ICANN, yang merupakan pengatur nama domain dan alamat protokol atau IP untuk seluruh dunia, memberikan mandat kepada Pandi sebagai registry.id. .id merepresentasikan suatu negara, yaitu negara kita tercinta, Indonesia, dan juga bisa merepresentasikan sebagai international domain, identity, dan idea, di mana ketiga hal tersebut memiliki arti yang dapat diterima oleh masyarakat dunia. .id sendiri memiliki beberapa turunan produk lain, atau biasa kita sebut dengan second level domain atau SLD, yang terdiri dari biz.id untuk UMKM, ac.id untuk universitas, sekolah tinggi maupun institut, sch.id untuk sekolah, ponpes.id untuk pondok pesantren, desa.id untuk pengurus desa, mil.id untuk militer, go.id untuk pemerintah, net.id untuk perusahaan telekomunikasi, or.id untuk organisasi, my.id untuk personal website, co.id untuk perusahaan umum, web.id untuk blogger. Semua SLD tersebut telah digunakan di seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu, .id juga telah hadir di Singapura, Australia, Jerman, bahkan Amerika. Keren bukan? Namun mimpi .id tidak hanya berhenti di situ saja, karena kita akan terus berkembang dan berinovasi untuk memperluas jangkauan domain .id secara internasional. Maka dari itu, ayo terus dukung domain kebanggaan kita, .id. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengaksesnya di www.pandi.id dan www.domain.id.